Sementara itu, polisi telah mengungkap kasus tewasnya sepasang kekasih dengan luka tembak di sebuah hotel di Asahan, Sumatera Utara. Korban wanita ternyata dibunuh oleh kekasihnya sendiri yang kemudian bunuh diri. Motifnya karena cemburu. Janji sehidup semati pasangan yang sedang dimabuk cinta terucap mulus dari mulut keduanya. Namun bagaimana jika persepsi ini hanya diinginkan oleh salah satu pihak saja? Sedangkan pihak lain merasa nggak perlu untuk berjanji demikian karena belum sreg dengan pasangannya. Seperti kisah yang akan Mia ceritakan kali ini, sebagai pengingat bahwa tindakan kejahatan bisa terjadi dengan berbagai motif dan kesempatan. Cerita yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Di siang hari yang terik, tepatnya hari Senin tanggal 7 November tahun 2019, Hera, seorang wanita manajer hotel sentral yang terletak di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, mendapat laporan dari petugas kasir atau resepsionis hotel yang bernama Budianto mengenai tamu di kamar C12 yang belum juga meninggalkan kamar, padahal waktu inap mereka telah usai, yaitu di jam 12 siang. Kemudian salah satu security pun diminta untuk memeriksa kamar nomor C12. Security bernama Fahmi Nurmawan itu pun bergegas menuju kamar yang telah diketuk berulang kali namun tidak ada jawaban dari dalam. Kemanakah pasangan itu? Mungkinkah mereka telah meninggalkan hotel tapi kunci kamarnya belum dikembalikan ke petugas resepsionis? Mereka pun mengecek kamera CCTV. Rupanya motor keduanya masih berada di parkiran. Lantas, Fahmi memberitahukan perihal ini pada Hera dan meminta seorang room boy untuk mengambil kunci cadangan. Setelah berhasil dibuka, terlihat pemandangan horor di dalamnya. Para saksi itu melihat dua tubuh tak bernyawa dengan luka pecah di bagian kepala. Petugas hotel langsung menghubungi kepolisian terdekat dan anggota segera meluncur ke TKP bersama tim medis. Seorang pria ditemukan tewas terbujur di lantai kamar, sedangkan si wanita posisinya di pinggir kasur seperti berlutut. Petugas pun menyisir area lokasi dan menanyai beberapa saksi yang merupakan manajer dan karyawan hotel, kemudian menceritakan kejadian sebenarnya di mana pasangan itu telah menyewa kamar 1 hari sebelumnya. Nah, singkat cerita, penyidik yang menyisir area TKP mengungkap bahwa tidak ditemukan tanda adanya orang ketiga yang masuk ke dalam kamar. Karena menurut kesaksian petugas hotel, pintu dalam keadaan terkunci dari dalam, dan kunci kamar yang seharusnya diberikan ke resepsionis ditemukan di saku celana korban pria. Setelah melakukan proses identifikasi, kedua jasad itu adalah Hasyim Prasetya dan Devi Istiana. Jasad keduanya dibawa ke Rumah Sakit Jasamen Saragih, Kota Siantar pada sekitar pukul 11 malam. Setelah petugas melakukan otopsi selama hampir 5 jam lamanya, hasilnya adalah kedua kepala korban hancur akibat senjata api yang diperkirakan ditembak dengan jarak 50 hingga 70 cm. Itulah yang membuat keduanya tewas, dan yang mengejutkan adalah diperkirakan Hasyim terlebih dahulu membunuh kekasihnya dan setelahnya ia mendiskon nyawanya sendiri. Untuk merangkai benang merahnya, maka kita akan mencari tahu dulu nih siapa sebenarnya kedua pasangan itu dan mengapa berakhir tragis di dalam kamar hotel. Karena saat pertama kali ditemukan, ada dugaan bahwa keduanya adalah sepasang suami istri. Hasyim Prasetya berusia 33 tahun. Ia bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan air minum mineral di Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Dan korban wanita adalah Devi Istiana, wanita muda berusia 23 tahun. Jauh sebelum peristiwa ini terjadi, rupanya keduanya adalah sepasang kekasih. Devi bekerja sebagai karyawan di gudang toko bangunan yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kisaran, Kelurahan Karanganyar. Pasangan yang terpaut usia 10 tahun itu rupanya sempat bertunangan. Ini berarti hubungan keduanya sudah sangat dekat. Entah sudah berapa lama mereka bermadu kasih. Yang jelas banyak sekali foto keduanya diabadikan di media sosial Facebook maupun media sosial lainnya. Kemesraan yang mereka pamerkan itu membuat dunia yakin jika keduanya sama-sama dimabuk cinta.
Ini adalah beberapa foto yang memperlihatkan keduanya tengah menikmati libur bersama dengan mengunjungi tempat-tempat romantis atau sekedar makan berdua sambil bergandengan tangan. Seperti tak ada celah bagi orang ketiga untuk masuk, merusak hubungan keduanya. Namun sayangnya, takdir berkata lain. Dalam beberapa media berita yang Mia temukan, Devi memutuskan hubungan mereka karena telah dijodohkan dengan pria pilihan orang tuanya. Jadi dalam keterangan media tersebut, orang tua Devi menentang keras hubungannya dengan Hashim. Nah, Hashim yang mendengar ini bagaikan disambar geledek di siang hari. Ia terkejut bukan main. Meskipun ia memohon agar Devi tidak meninggalkannya, tapi itulah yang terjadi. Hashim kini sendirian, tersakiti dan merasa dibuang. Saben hari dirinya galau, apalagi saat mendengar bahwa mantan kekasihnya akan segera menikah. Segala upaya telah dia lakukan untuk merayu sang gadis pujaan. Diam-diam ia menangis di pojok ruangan sembari memikirkan sesuatu. Meskipun Hashim telah menangis darah, si wanita tetap mengikuti saran dari orang tuanya, yaitu menikah dengan pria lain. Hashim yang galau gundah gulana mencurahkan isi hatinya melalui sepucuk surat, dan ia juga menuliskan suatu kalimat di akun media sosial Facebook miliknya. Seluruh unggahannya tersirat jelas keadaan pria itu yang dalam kondisi terpuruk dan sangat mengenaskan. Bahkan ia telah menuliskan sepucuk surat untuk ibunya terkait permasalahan hidup yang tak sanggup ia jalani. Hingga pada suatu hari, Hashim membujuk Devi untuk bertemu dan disepakatilah pada hari Minggu tanggal 6 Januari tahun 2019, keduanya bertemu di Hotel Sentral. Ini adalah rekaman CCTV di area depan kamar. Situasi yang sepi pada pukul 10 pagi, keduanya tiba di hotel dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Dari gestur tubuhnya, Devi sepertinya menunjukkan sikap enggan diajak masuk ya. Entah karena dia sudah merasakan firasat, begitulah tepat pada pukul 10:16 pagi, Hashim mendaftar ke resepsionis untuk menyewa kamar. Setelah mendapatkan kunci, Hashim merayu Devi untuk segera menuju kamar sambil sesekali menciumnya. Baik teman-teman, sampai di sini saja ya, karena kita tidak tahu lagi apa yang terjadi di dalam. Kedua insan tersebut telah ditemukan tewas pada keesokan hari. Penyelidikan terus dilakukan dengan merangkai beberapa kepingan yang ditemukan di TKP, juga fakta-fakta dari keluarga, serta coretan di media sosial milik salah satu korban, juga isi pesan WhatsApp di antara keduanya. Maka dapat dipastikan pelaku pembunuhan adalah salah satu korban tewas. Karena itu penyidik menyimpulkan rangkaian peristiwa sebagai berikut. Seperti yang Mia jelaskan di awal, Hashim dan Devi adalah sepasang kekasih yang telah berhubungan cukup lama. Namun di tahun 2018, orang tua Devi tidak merestui hubungan keduanya dan mendesak putrinya untuk segera meninggalkan Hashim dan menikah dengan pria pilihan mereka. Akhirnya Devi yang pasrah gak berani menolak. Ia memutuskan untuk berpisah dari Hashim dan dikabarkan akan segera menikah dengan pria lain. Begitu kurang lebih keterangan dari pihak keluarga. Hashim yang cemburu terus berlinang air mata, tak terima pujaannya dimiliki oleh pria lain. Akhirnya pria itu pun ingin menyudahi drama kesedihan hidupnya. Ia berpikir jika Devi tak bisa ia miliki, maka tak boleh ada satupun yang memilikinya. Meski ia memahami betul akan resiko yang diterima ketika ia memutuskan untuk memilih jalan pintas, namun hinaan itu akan dibawa mati olehnya dan tak perlu ia risaukan lagi, seolah tak ada keimanan di dalam hati pria tersebut. Sebab itulah beberapa hari sebelum peristiwa, Hashim menulis sebuah status di Facebook yang berbunyi, "Apa yang aku lakukan akan terlihat bodoh di mata kalian, namun bagiku lebih dari itu. Ini adalah sebuah pembuktian cinta." Begitu tulisannya.
Tak hanya itu, ia juga menulis surat pamit untuk sang ibu yang ia letakkan di dalam kamar. Ada juga pesan aneh permintaan Hashim di mana ia meminta untuk melepas guli-guli di alat vitalnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, mohon cari sendiri ya arti kata tersebut. Kemudian ia menyiapkan senpi rakitan dan beberapa benda lain yang dimasukkan ke dalam ransel. Setelah menghubungi Devi, keduanya janji temu pada pukul 10 pagi. Sesampainya mereka di kamar, diperkirakan keduanya sempat berhubungan badan terlebih dahulu, karena korban wanita saat ditemukan hanya mengenakan bra dan celana dalam, sedangkan pria tidak mengenakan baju sehelai pun. Beberapa saat kemudian, Devi yang sedang di posisi di pinggir kasur, seperti posisi nuding, tiba-tiba ditembak tepat di kepala yang membuatnya tewas seketika. Kemudian Hashim mendor kepalanya sendiri dan terjatuh ke lantai tanpa pakaian. Begitulah kurang lebih kronologi di dalam kamar yang telah terkonfirmasi kebenarannya. Selain itu di TKP telah ditemukan selongsong peluru, senpi rakitan, barang-barang milik kedua korban seperti dompet, obat kuat, ponsel, dan lain-lain. Karena kasus pembunuhan ini tidak melibatkan orang ketiga, maka kasus ditutup dan mari kita doakan agar korban diberi ampunan, dilapangkan kuburnya, dan keluarga semoga diberi ketabahan. Usai diotopsi di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragih, Pematang Siantar, jasad korban telah dimakamkan di bilangan Pondok Karanganyar, Kisaran. Keluarga tak percaya jika korban harus tewas dengan cara tragis. Menurut keluarga, korban dengan pria pasangannya sebelumnya berhubungan cukup baik. Bahkan mereka sempat bertunangan. Begitulah kisah cinta dua sejoli yang terpisah karena terhalang restu orang tua. Entah mengapa jalan pintas kematian dipilih oleh Hashim. Nyatanya, di dalam ajaran agama manapun, sangat melaknat tindakan ini. Bukan hanya jauh dari pintu surga, namun keluarga yang menanggung derita sepanjang hidup mereka tak akan pernah memahami apa yang sebenarnya anak-anaknya inginkan. Bukankah masih ada jalan lain? Perilaku ini tak dapat ditiru ya teman-teman. Percayalah, nasi uduk yang dijual di pinggir jalan masih enak rasanya. Memang jodoh, rejeki, maut adalah ketetapan Tuhan yang tak mungkin terelakkan lagi. Namun, kita sebagai orang yang beriman wajib berusaha sebaik mungkin untuk dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, buat teman-teman yang menyukai channel ini, boleh minta supportnya ya untuk kasih like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!